Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 2 akan mempersembahkan video yang membahas tentang segitiga exposure. The exposure triangle atau segitiga exposure merupakan istilah yang merujuk pada 3 elemen dasar dalam exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera sebelum mencapai sensor gambar. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen exposure akan berdampak pada elemen exposure lainnya. Sehingga tidak bisa hanya mengatur satu elemen saja, namun perlu melibatkan elemen lain dalam membentuk exposure yang pas. Aperture adalah bukaan diafragma pada kamera. Seperti yang kita tahu, untuk bisa menghasilkan sebuah foto, kamera akan bekerja dengan menangkap cahaya. Ketika kita membidik dan mengambil gambar menggunakan kamera, cahaya akan masuk melalui lensa kamera. Cahaya ini kemudian diteruskan menuju sensor kamera, dan sensor inilah yang bertugas untuk menangkap cahaya dan kemudian diterjemahkan menjadi sinyal tegangan, agar kemudian bisa diolah menjadi gambar digital berupa foto. Pada lensa kamera, biasanya mereka akan memiliki lubang diafragma yang ukuran lubangnya bisa diperbesar atau diperkecil. Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol banyak cahaya yang boleh dibiarkan masuk menuju sensor kamera, sehingga kita bisa mengatur kecerahan foto dengan mengubah besar kecilnya lubang pada lubang diafragma tersebut. Nah, lubang diafragma inilah yang disebut aperture pada kamera. Biasanya nilai bukaan akan ditandai dengan huruf F per angka, misalnya F per 22, F per 11, hingga F per 1.8 hingga seterusnya. Jadi huruf F pada kamera yang diikuti dengan angka di belakangnya adalah nilai aperture pada kamera. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apa huruf F beserta angka di belakangnya itu? Angka di belakang huruf F tersebut adalah nilai dari bukaan diafragma pada lensa, yang dimana semakin besar angka di belakang, maka bukaan diafragma lensa akan semakin kecil. Dan begitupun sebaliknya. Menurut Wikipedia, besaran bukaan diafragma atau aperture merupakan hasil pembagian dari panjang fokus lensa atau focal length dengan nilai aperture itu sendiri. Misalnya, jika panjang fokus pada lensa 100 mm dan aperture adalah f4, maka itu artinya aperture akan terbuka dengan diameter 25 mm. Angka 25 mm itu didapat dari 100 mm dibagi 4, sama dengan 25 mm. Maka semakin kecil angka di belakang F, bukaan diafragmanya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin besar angka di belakang F, maka bukaan diafragmanya akan semakin kecil. Selain mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lubang diafragma lensa, aperture juga berperan dalam mengatur tebal tipisnya blur yang ada pada hasil gambar, atau biasa disebut bokeh. Kecepatan rana atau juga dikenal sebagai kecepatan shutter atau shutter speed. Shutter speed seperti ada semacam tirai yang ada di lembaran film sebagai media perekam yang bekerja dengan prinsip membuka dan menutup seperti daun pintu. Di era sekarang, sebagian kamera digital sudah menerapkan teknologi shutter yang bekerja secara elektronik di kamera. Pengaturan kecepatan rana umumnya diatur berdasarkan kecepatan tinggi sampai kecepatan lambat. Misal 1/8000 detik, 1/4000 detik, 1/2000 detik, 1/60, 1/30, 1/15, 1 detik, 4 detik, sampai 15 detik. Tapi di tampilan parameternya 1/8000 detik. Biasanya hanya ditulis 8000 saja.
Pilihan kecepatan rana tersebut dipakai untuk mengontrol cahaya dan mengontrol gerakan dari objeknya di kondisi pemotretan yang cahayanya sangat minim, cenderung menggunakan shutter speednya lambat. Sebaliknya, saat kondisi cahayanya berlimpah, misal siang hari, cenderung untuk menggunakan pilihan kecepatan rana tinggi. Pengaturan kecepatan rana untuk mengontrol gerakan rana cepat bersifat membekukan gerakan. Rana lambat akan membuat objek kabur atau blur. Kecepatan rana atau shutter speed yang lambat akan membuat cahaya yang masuk semakin lebih banyak, dan akan membuat objek yang bergerak jadi blur atau kabur. Dan sebaliknya, jika menggunakan shutter speed yang kencang, maka cahaya yang masuk akan semakin sedikit dan membuat objek yang bergerak menjadi diam. ISO adalah suatu ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Jika kamu melakukan setting ISO dengan tingkat yang tinggi, maka akan meningkatkan sensitivitas sensor cahayanya. Pengaturan ISO memiliki dua cara sesuai dengan kondisi tempat kamu mengambil gambar, yaitu dengan pengaturan ISO rendah di tempat yang terang. Kamu bisa mendapatkan hasil foto yang lebih akurat dan detail. Cahaya yang masuk membuat sensor kamera lebih kuat. Sementara itu, jika kamu mengambil gambar di tempat yang minimal cahayanya, tingkat ISO tinggi menjadi lebih berguna. Dengan adanya ISO tinggi, maka kamu bisa mendapatkan foto dengan hasil yang lebih detail meskipun di tempat yang kondisinya kurang cahaya. Pengaturan ISO ini sebenarnya bisa kamu lakukan sesuai dengan cahaya kamera yang masuk dengan kamera mirrorless atau kamera DSLR. Kebanyakan kamera mirrorless atau kamera DSLR secara otomatis akan mengatur ISO dengan mode manual untuk mendapatkan hasil gambar yang baik. Pastinya akan ada hasil yang baik dan ada yang tidak baik jika memakai ISO yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika kamu memakai ISO yang tinggi, hasilnya akan menjadi lebih terang dan jelas. Tapi di sisi lain, memakai ISO yang tinggi juga dapat menimbulkan titik mengganggu, biasa dipanggil noise. Jika Anda mendapatkan ISO yang rendah, titik-titik yang mengganggu tersebut akan lebih sedikit. Namun, hasil gambar yang dapat akan lebih gelap karena sensor tidak terlalu sensitif pada cahaya. Berikut ini adalah contoh hasil foto dengan ISO rendah hingga tinggi. Bisa dilihat jika ISO rendah menyebabkan cahaya yang ditangkap sensor menjadi lemah, namun sedikit bintik-bintik mengganggu atau noise tersebut. Dan jika menggunakan ISO tinggi, memang hasil foto akan menjadi lebih terang karena sensor yang lebih sensitif. Namun hasilnya akan langsung muncul noise pada hasil foto. HDR atau High Dynamic Range. Selain ketiga hal yang sudah dijelaskan, ada satu fitur yang juga bisa mengatur pencahayaan pada kamera smartphone, yaitu High Dynamic Range atau biasa disingkat HDR. HDR pada dasarnya memberikan kita opsi untuk tidak kehilangan fokus antara subjek dan latar belakang, di mana keduanya bisa mendapatkan kecerahan yang kita inginkan. Hal ini bisa didapatkan dengan cara memotret 3 foto sekaligus dalam satu kali jepret, di mana ketiga foto tersebut punya kecerahan berbeda. Satu kecerahan normal, satu foto sedikit lebih cerah, dan serta satu foto sisanya foto dengan kecerahan yang agak gelap. Ketiga foto ini dijahit menjadi satu sehingga foto yang terang diambil untuk memfokuskan objek, serta foto yang agak gelap digunakan untuk latar belakang dengan kecerahan yang pas. Hasilnya sebuah foto dengan rentang kecerahan dinamis yang tinggi di sebuah foto HDR. Seluruhnya akan jadi cerah tanpa ada satu bagian yang gelap. Ilustrasi ini memberikan kita gambaran apa yang dilakukan oleh sistem HDR atau yang biasa disebut High Dynamic Range. Pertama, sistem akan mengambil gambar dengan latar belakang yang lebih cerah, kemudian akan ada foto namun dengan foreground yang lebih cerah, dan akhirnya kedua foto tersebut dijadikan satu secara otomatis, dan menghasilkan foto dengan kecerahan yang lebih merata.
Demikian video penjelasan tentang segitiga exposure dan sedikit soal high dynamic range. Semoga penjelasan dari kami dapat dimengerti dan bisa berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.